Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1321 sampai bab 1324. Jika sekte Tiangang benar-benar berencana mengalahkan Li Fugui, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari hubungan mereka saat itu. Apakah mereka tidak mengetahui hubungan saat ini antara mereka dan Li Fugui? Namun hal itu memberikan tekanan tanpa akhir pada Lin Ziwen dan yang lainnya. Kata-kata Li Fugui sepertinya meremehkan. Saya akan kembali ke desa Xiaoxi nanti. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi orang yang dicari oleh sekte Tiangang. Dan saya pikir mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk merepotkan Anda. Li Fugui dia tersenyum dengan getir dan berkata, saya tidak dapat menjelaskan masalah ini dengan beberapa kata. Bagaimanapun, sekte Tiangang telah mengirim orang ke kota Jiangnan. Saya akan memberi Anda pemberitahuan sebelumnya agar Anda dapat berhati-hati. Kurang dari AI sama dengan 71 lebih besar dari. Tapi jangan khawatir, pertempuran antara saya dan sekte Tiangang tidak akan pernah dimulai di daerah perkotaan kota Jiangnan. Lin Ziwen pertama-tama menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, Saudara Li, kapan kamu menyinggung sekte Tiangang lagi? Terkejut, saya benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Li Fugui hingga menyinggung sekte Tiangang. Meskipun mereka tidak terlalu mengenal sekte Tiangang, mereka tahu di dalam hati bahwa sekte Tiangang dapat dianggap sebagai salah satu sekte yang kuat di antara sekte-sekte tersebut. Terutama Lin Ziwen, Ye Kang dan lainnya, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Setelah tiga kata ini keluar dari mulut Li Fugui, Mu Yunlong bertanya dengan sedikit kebingungan saat ini, Kapten Li, beritahu saya, masalah apa lainnya? Sama dengan 60 lebih besar dari, ada masalah lain yang datang. Li Fugui melanjutkan, oleh karena itu, ada dua masalah utama saat bergegas kembali dari pasar Baihua kali ini, dan keluarga Lu hanyalah salah satunya. Kami bertiga adalah perwakilan dari tiga keluarga terbesar di kota Jiangnan. Dia sedikit mengernyit, menatap Lin Ziwen dan Ye Kang, merendahkan suaranya dan berkata, bisakah kalian berdua diam dulu? Bisakah kalian membiarkan Kapten Li menyelesaikan apa yang dia katakan? Zheng Lizong melihat sesuatu dari Li Fugui ekspresi takut, adapun direkturmu mewakili seluruh kepolisian kota Jiangnan. Lin Ziwen juga tersenyum dan berkata, ya, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang seberapa kuat tim kami sekarang. Anda adalah kapten tim kedua di babak ke-6, Ye Kang berkata dengan senyuman di wajahnya, Saudara Li, kapan waktu yang tepat atau waktu yang salah? Coba saya lihat, Lu Shaosheng berani datang ke kota Jiangnan untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Kamu bunuh dia, kali ini tentu saja. Mengapa kamu peduli jika waktunya tepat? Kata-kata itu baru saja selesai. Kemudian dia memasuki topik dan berkata terus terang di depan semua orang telah mendengar tentang apa yang baru saja terjadi. Saya mengundang semua orang untuk datang hari ini. Saya ingin berbicara tentang situasi saat ini. Kurang dari span lebih besar dari Li Fugui tampak malu dan berkata dengan serius, mereka yang bisa duduk di sini hari ini, saya menganggap Anda sebagai saudara saya, jadi saya tidak perlu menyembunyikan beberapa hal. Tanpa menunggu mereka berdua berbicara, tapi Li Fugui tidak memberi kesempatan pada Zhang Jingjing dan Ning Jing untuk menghentikan mereka. Zhang Jingjing awalnya berencana menghentikannya. Setelah menyadari hal tersebut, jika Lin Ziwen dan yang lainnya mengetahui bahwa sekte Tiangang telah tiba di kota Jiangnan dan berencana menimbulkan masalah bagi Li Fugui. Haha, saya khawatir orang-orang ini pasti akan bertindak untuk menambah penghinaan pada lukanya. Orang-orang di depan saya ini sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Li Fugui. Tapi siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati? Hati manusia terpisah satu sama lain. Perlu Anda ketahui. Mungkinkah di depan begitu banyak orang, Anda harus mengatakan apa yang ingin Anda lawan dari sekte Tiangang? Aku penasaran apakah anak ini gila? Zhang Jingjing adalah orang pertama yang merasa gugup saat mereka berdua mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Zhang Jingjing dan Ning Jing adalah orang yang paling mengetahui situasi Li Fugui saat ini. Li Fugui mengucapkan beberapa kata tidak berbahaya kepada semua orang. Setelah keduanya bertukar sapa sebentar, Mu Yunlong terkekeh dan berkata,
Baiklah, terima kasih Kapten Lee karena sangat menghargai saya. Lee Fugui berkata sambil tersenyum. Kata-kata direkturmu serius. Dalam hal ini, Anda bisa duduk di sebelah saya. Setelah menghadapi undangan hangat Lee Fugui, Mu Yunlong dengan cepat berkata, Kapten Lee, Anda terlalu sopan. Silakan duduk dengan cepat. Jika saya duduk di kursi Anda hari ini, bukankah itu terlalu sulit diatur? Oleh karena itu berarti dia mendapat sorotan. Saya sangat berharap saya duduk di posisi Lee Fugui hari ini. Mu Yunlong juga mengerti di dalam hatinya, saya bersyukur. Dalam keadaan seperti itu, Lee Fugui justru berinisiatif mengundangnya duduk di kursi utama, yang cukup menunjukkan betapa Lee Fugui memberinya wajah. Mereka semua adalah calon kepala 3 keluarga besar di Jiangnan. Baik itu Ye Kang, Lin Ziwen atau Zheng Lizong. Itulah orang-orang yang ada di sini hari ini. Selanjutnya, dilihat dari levelnya, ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Namun Lee Fugui menjadi kapten tim kedua di game ke-6. Menurut saya dia hanyalah seorang kepala polisi kecil. Bagi Mu Yunlong, pernyataan Lee Fugui yang terkesan meremehkan membuatnya merasa tersanjung. Seiring berjalannya waktu, kekuatan keluarga menjadi semakin kuat. Apapun tekanan yang mereka hadapi, mereka dapat menemukan hubungan yang dapat menanganinya dengan baik. Ada yang berbisnis, ada yang menjadi pemimpin, dan ada yang belajar ilmu bela diri. Sama seperti keluarga tersembunyi yang benar-benar kuat, generasi mendatang tidak hanya terlibat dalam satu industri saja, namun tampaknya berkembang di mana-mana. Ia memahami sepenuhnya bahwa sekuat apapun kekuatan pribadinya, jika ia tidak mendapat dukungan jaringan koneksi, ia mungkin tidak akan mampu melangkah jauh. Namun, dengan kontak terus-menerus dengan dunia luar, dulu, dia selalu merasa selama dia cukup kuat, dia bisa mendominasi dunia. Saat dia menghadapi beberapa keadaan darurat, dia juga dapat mencari keadaan darurat lainnya. Seandainya tidak ada perlindungan di game ke-6 di masa depan, sekiranya saya belum pernah bertemu dengan beberapa pimpinan departemen terkait sebagai orang kepercayaan sebelumnya. Seperti kata pepatah, rencanakan hari hujan, maka pemimpin terbesar yang dia kenal mungkin adalah pemimpin yang ada di depannya, jika dia benar-benar melepaskan diri dari game ke-6. Di kota Jiangnan, Anda baru saja bilang kamu akan kembali ke desa Xiaoxi selanjutnya, kan? Untuk hal lainnya, haha, biarkan saja. Tuan Nangong melihat masalah ini lebih jelas daripada Sue Qi dan lainnya. Seperti kata pepatah, jahe tetap pedas ketika tua. Tetapi jika Anda tidak bisa tinggal di kota Jiangnan jika kita berakar, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari Lee Fugui di masa depan. Orang tua itu berkata terus terang, Sue Qi, dengarkan saja aku. Kamu tidak peduli apakah Lee Fugui kalah atau tidak. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengakar di kota Jiangnan. Sebelum Sue Qi selesai berbicara, utusan bintang 36 semuanya memiliki keterampilan unik, dan kekuatan terlemah ada di tahap akhir Xiantian. Kebanyakan dari mereka adalah emas, seorang master di level dan. Setelah semuanya, sekte ini memiliki kehadiran besar di sekte tersebut. Kalah, apakah menurutmu Lee Fugui bisa kalah? Sue Qi menjawab dengan serius. Tidak, dia hanya memintaku untuk membantu mengurus bisnis keluarga Ye dan keluarga Lin. Setelah lelaki tua itu menerima ini menjawab, dia tersenyum sepenuh hati dan berkata, haha, jika itu masalahnya, maka kamu apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Dengarkan saya dulu tentang masalah ini, terus mengakar lebih dalam di kota Jiangnan. Pada saat ini, lelaki tua itu bertanya lagi, apakah Lee Fugui meminta Anda membantunya menangani dengan sekte Tiangang? Sue Qi menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, saya juga tidak tahu. Orang tua itu terus bertanya, apa konflik antara Lee Fugui dan sekte Tiangang? Nangong Sue Qi bergetar kepalanya berkata, saya tidak tahu tentang ini. Tuan Nangong mendengarkan kata-kata Sue Qi, merenung sejenak, lalu bertanya terus terang, berapa banyak orang yang datang dari sekte Tiangang? Nangong Sue Qi kemudian menceritakan semuanya tentang situasi di sini. Setelah lelaki tua itu menjawab telepon, Nangong Sue Qi menjilat bibirnya yang kering dan berusaha menenangkan diri. Alih-alih menjawab pertanyaan Jing Lei, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor kakeknya.
Jinglei buru-buru menutup pintu dan bertanya kepada Sueki, "Kakak, apakah menurutmu anak ini cukup kuat untuk menghadapi Sekte Tiangang?" Baru saja masuk, Jinglei dan Sueki kembali ke kamar. Semua orang bubar, sangat cepat, Nangong Jinglei buru-buru tutup mulut. Setelah melihat sorot mata adiknya, Sueki menatap Nangong Jinglei. Dia belum selesai berbicara. Nangong Jinglei buru-buru datang ke sisi Sueki dan berbisik, "Kakak kami." Li Fugui segera tiba di helikopter di atap bersama Ning Jing dan Liusa. Saat pilot mengangkat helikopter ke udara, setelah semua orang melambaikan tangan kepada Li Fugui, Zheng Lizong, Lin Ziwen dan yang lain hanya bisa menghela nafas. Tarik napas, karena helikopter yang membawanya kembali ke desa Xiaoxi terakhir kali masih berada di atap. Tentukan lebih lanjut apakah orang-orang yang hadir ini benar-benar berencana membantunya dengan tulus. Li Fugui hanya ingin menciptakan ilusi bencana yang akan terjadi pada semua orang. Adapun mengapa Anda sangat ingin kembali di desa Xiaoxi, Li Fugui tidak berani mengatakan bahwa dia sebagus ember besi, tetapi utusan bintang 3 dari Sekte Tiangang ingin menangkapnya di desa Xiaoxi, yang agak sulit dimengerti. Angan-angan, faktanya, tidak ada yang perlu diatur setelah kembali. A lebih besar dari Li Fugui mengangguk dan berkata, "Baiklah, semakin cepat saya kembali, semakin banyak waktu yang bisa saya luangkan pengaturan." Semua orang mendengar ini dia berkata dengan heran, "Hah? Apakah kamu akan pergi begitu cepat?" Li Fugui tidak terus duduk di sini dan makan. Sebaliknya, dia menoleh ke Ning Jing dan Liuxia dan berkata, "Saudari Ning, Liuxia, ayo pergi dulu." Satu gelas anggurnya sudah habis. Dia berdiri, mengambil gelas anggur, dan berkata terus terang kepada semua orang, "Baiklah, kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada semua orang di sini terlebih dahulu." Dengan perkataan semua orang, Li Fugui merasa jauh lebih santai. "Berhati-hatilah jika terjadi sesuatu setelah Anda kembali. Saya akan berkomunikasi dengan polisi Kabupaten Qinglong terlebih dahulu dan membiarkan mereka melakukan yang terbaik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda melewati kesulitan ini." Segera setelah Li Fugui selesai berbicara, Nangong Sueki berkata, "Fugui, jangan khawatir tentang keluarga Lu untuk saat ini, saya akan membantumu menanganinya. Ayo, sebaliknya, aku mengkhawatirkanmu sekarang." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Apa yang sangat menarik? Selama saya di sini, bahkan jika Sekte Tiangang ingin meratakan desa Xiaoxi, maka Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika Anda tidak punya cukup uang, Anda dapat menghubungi saya terlebih dahulu dan saya akan membantu Anda memikirkan solusinya." Setelah Li Fugui selesai berbicara, Zheng Lizong berkata dengan cemas, "Kamu kembali seperti ini sekarang, Xiaoxi bisakah desa menahannya? Jika Anda dapat lebih mengembangkan bisnis Anda sendiri, teruslah berkembang. Oh, dan ada satu hal. Anda dan Nona Sueki harus bekerja sama dengan baik. Setelah saya kembali ke desa Xiaoxi, Anda hanya perlu terus menjaga lingkungan bisnis kota Jiangnan. Adapun masalah lainnya, saya akan mengurusnya." Li Fugui kemudian tersenyum santai pada Ye Kang dan berkata, "Oke, jangan memunculkan ide buta. Lakukan saja apa yang saya katakan tentang masalah ini." Setelah mengonfirmasi hal ini, meskipun Ye Kang, Lin Ziwen dan Zheng Lizong sangat ketakutan tentang masalah ini, mereka benar-benar berada di pihak mereka dan berencana untuk membantunya dengan tulus. Pada dasarnya dia yakin, dengan memahami pikiran orang-orang ini. Faktanya, Li Fugui sudah memulainya, berlatih ketika dia pertama kali memasuki pintu. Tetapi sekarang Nona Sueki berada di pihak yang sama dengan kita. Kita tidak perlu khawatir Sekte Tiangang kewalahan dalam bisnis. Kita sudah melakukannya. Jika Nona Sueki tidak bergabung, mungkin Sekte Tiangang akan datang, sangat sulit bagi kami untuk menghadapinya." Ye Kang juga mengangguk saat ini dan berkata, "Ya, apa yang dikatakan saudara Zheng masuk akal. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah, dan kamu dapat membawanya selama yang kamu bisa. Tetaplah di sini di kota Jiangnan. Orang-orang dari Sekte Tiangang ayo, ketika saatnya tiba, kami bertiga akan mengirimkan Anda semua master yang paling kuat." Zheng Lizong berkata dengan serius saat ini, "Jika Anda ingin saya melihatnya, Anda tidak perlu kembali.
Lin Ziwen adalah orang pertama yang berbicara. Berhentilah berpura-pura bodoh dan katakan padaku, bagaimana kita harus melakukan ini? Setelah jatuh ke tangan Sekte Tiangang, haha, dia dapat dengan mudah mendapatkan ramuan dalam jumlah besar di ronde ke-6. Kurang dari span lebih besar dari A lebih besar dari Lin Ziwen menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika ini masalahnya, mengapa saudara Li masih bersikap seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh? Kurang dari span lebih besar dari saat ini, Li Fugui mengalihkan perhatiannya ke Yu Zhen dan Chang Sun Feng, dan berkata terus terang kepada mereka, kalian berdua harus mengikuti saya, kami telah tinggal di bidang pengobatan baru-baru ini. Penerapan sederhana selesai. Setelah mendengar perintah tersebut, ke-20 orang itu keluar dan mulai berkelompok untuk menuju ke 4 lokasi yang disebutkan oleh Li Fugui. Ingat, jika orang-orang dari Sekte Tiangang muncul, jangan tegar dan hubungi saya langsung. Saya tidak akan meninggalkan desa Xiaoxi dalam beberapa waktu terakhir. Saya ingin mengandalkan dengan kekuatan Anda harus memiliki cukup waktu untuk menunda mereka menelepon saya. Setelah melihat orang-orang ini, Li Fugui berkata dengan serius, kalian 20 orang dibagi menjadi 4 kelompok untuk melindungi kantin, perusahaan farmasi, villa, dan komite desa. 4 tempat, dalam hal ini, akan sulit bagi mereka untuk menerobos meskipun mereka tidak menginginkannya. Ditambah dengan berlatih di desa Xiaoxi, mereka dapat terus memperoleh cairan spiritual. Jalan masih panjang, orang-orang ini masih muda sekarang. Yang terpenting adalah, namun bagi pejuang kuno biasa, mereka yang bisa mencapai level bawaan sudah dianggap ahli terbaik. Meskipun banyak orang yang baru berada pada tahap awal bawaan lahir, banyak dari mereka telah menembus Mingjin dan mencapai tingkat bawaan. Belakangan ini, kekuatan telah berkembang pesat, para ahli di pertambangan ini. Li Fugui sekali lagi mengarahkan perhatiannya pada tuan dari keluarga Xie dan keluarga Wang. Setelah mendengar ini, keduanya mengangguk perjanjian. Li Fugui bersandar di sofa dan berbicara terlebih dahulu kepada Suetu dan Liu Xia. Suetu, Liu Xia, kedua lukamu pada dasarnya sudah sembuh sekarang. Aku akan memberimu beberapa roh hitam nanti. Setelah kamu selesai mengambil cairan induknya, kalian pasti bisa kembali ke keadaan kalian sebelumnya. Jadi mulai sekarang, kalian berdua bisa tinggal bersamaku kapan saja. Semua orang sedang duduk mengelilingi ruang tamu. Suetu dan yang lainnya semuanya telah tiba. Tidak butuh waktu lama. Kita hanya bisa mulai membuat pengaturan sesuai dengan apa yang dikatakan Li Fugui. Huaduo menghela napas. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berkata kepada Huaduo yang mengikutinya, Duo, tolong temukan Suetu dan yang lainnya sekarang. Selain itu, bukankah saya meminta Yang Zi untuk mengirim beberapa ahli dari tambang? Biarkan mereka semua datang. Ning Jing hendak menceritakan situasi spesifiknya. Tetapi dia tidak mau. Li Fugui sebenarnya berkata dengan suara yang dalam, Saudari Ning, jangan katakan apapun sekarang. Setelah saya memasuki ruangan, saya sendiri akan berbicara perlahan. Anda tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Setelah mendengar ini, Huaduo berkata tanpa daya, apa yang harus dilakukan maksudmu sudah selesai, selain Lu Shaosheng terbunuh. Siapa lagi yang dibunuh Li Fugui di keluarga Lu? Ning Jing tampak sedikit tidak berdaya dan berbisik, selesai, hadapi pertanyaan. Sebaliknya, dia segera datang ke Jingjing. Huaduo pertama kali bertanya kepada Jingjing, bagaimana? Apakah segala sesuatu di kota Jiangnan sudah diselesaikan? Ketika mereka berdua melihat ini, mereka tidak melangkah maju untuk bertanya terlalu banyak. Li Fugui serius dengan perkataannya dan hanya melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk ke rumah dulu. Melihat ekspresi cemas di wajah kedua gadis ini, begitu Li Fugui turun dari helikopter, Huaduo dan Yu Zhen datang dengan tergesa-gesa. Helikopter mendarat di halaman belakang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kami kembali ke desa Xiaoxi. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah keduanya mengangguk bersama, mereka mengambil gelas wine lagi. Tetapi selama kita bisa, jika kita memperlakukan orang lain dengan tulus, orang lain dengan sendirinya akan memperlakukan kita dengan tulus, bukan begitu? Kami tidak dapat menganalisis apapun dengan jelas. Zheng Lizong tersenyum, dia berkata, haha,
Bukankah ini hal yang benar? Saat keduanya mendengar ini dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja haha. Karena masalah ini tidak akan mempengaruhi kita, kenapa kita tidak berbisnis dan menghasilkan uang dengan tenang? Zheng Lizong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga penasaran tentang ini. Kalau tidak, siapa di antara kalian berdua yang akan menelepon dan bertanya padanya? Ye Kang berkata dengan santai, saya baru saja mengatakan bahwa saudara Li sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, bagaimana dia bisa melakukan hal sembrono seperti itu? Sekarang tampaknya sebelum melakukan ini, dia pasti sudah melakukannya. Saya punya menganalisis situasinya dengan jelas. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ye Kang dan Lin Ziwen akhirnya merasa tenang. Zheng Lizong menyelesaikan kata-kata ini. Anda juga telah melihat beritanya beberapa hari yang lalu. Fugui sekarang mengendalikan Seed Group dan menjadi jurumudi di belakang grup Seed. Haha, jangan lupa, grup Seed di belakang kita, ada 100.000 pasukan utara. Selain itu dua kekuatan besar yang disebutkan di atas, ada juga kekuatan terbesar, yaitu Seed Group. Jumlah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarganya melebihi perkiraan kami. Meskipun keluarga Nangong tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Tiangang, mereka tetap merupakan salah satu keluarga tersembunyi di ibu kota. Anda juga tahu hubungan antara Nona Sueki dan Fugui. Tentu saja, hubungan ini juga didasarkan pada di bidang pengobatan. Tapi jangan lupa, Sueki tetaplah wanita Li Fugui. Pada titik ini, Zheng Lizong berhenti dan melirik ke arah Ye Kang dan Lin Ziwen. Zheng Lizong melanjutkan, juga, itu adalah keluarga Nangong. Jadi, menganalisis dari sudut pandang ini, kali ini game ke-6 harus ada di pihak Li Fugui. Dalam hal ini, jika Li Fugui dikalahkan oleh Sekte Tiangang, siapa yang akan mengendalikan ramuan di Xiaoxi desa akan berubah. Jumlahnya menjadi tidak diketahui. Zheng Lizong menganalisis dengan cermat dan berkata, jangan lupa, Fugui sekarang menjadi kapten tim kedua di game ke-6, dan mengapa Fugui begitu diberi posisi penting di game ke-6? Apakah lebih mudah mendapatkan sumber daya ramuan? Ye Kang menatap Zheng Lizong dengan penuh minat dan bertanya, Saudara Zheng, kenapa kamu begitu yakin? Tapi kenyataannya, menurutku Fugui pasti akan menang. Selain itu, dalam keadaan saat ini, Sekte Tiangang terlihat sangat kuat di permukaan, dan mustahil bagi Li Fugui untuk mengalahkannya. Sekte Tiangang kali ini. Zheng Lizong mengambil sumpitnya dan menggigit hidangan dingin sebelum melanjutkan, sejak kami mengikuti Li Fugui, haha terlepas dari apapun, kami telah memperoleh banyak kesuksesan dalam hal ramuan. Kalian berdua sangat menyadari betapa nyamannya itu. Setelah meletakkan gelas anggur, Zheng Lizong mengangkat gelas anggur dan meminum anggur putih dalam satu tegukan. Setelah mendengar perkataan Ye Kang, Zheng Lizong berkata sambil tersenyum masam, dengarkan pendapatku, aku juga ingin mendengar pendapat kalian berdua. Setelah Lin Ziwen mengatakan ini, Ye Kang bertanya kepada Zheng Lizong, Saudara Zheng, Anda adalah yang tertua di antara kami. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang masalah ini hari ini. Setelah mengatakan ini, Hua Duo mau tidak mau bertanya dengan lantang, Kapten, apa yang harus saya lakukan? Yang Yongxin membujuk saat ini, Kapten Hua, jangan ambil hati. Sebenarnya, menurut saya cukup penting untuk menyergap kami. Kurang dari span lebih besar dari sedikit yang mereka tahu. Kemudian dia berbisik kepada Li Fugui, mereka sibuk, mereka akan kembali dalam beberapa hari. Sudut mata Li Xiuling melihat Yu Zhen dari sudut matanya. Ketika beberapa orang sedang duduk di meja makan untuk makan, Li Fugui bertanya kepada Li Xiuling, Saudari Xiuling, King, dan Saudari Gao belum kembali. Li Xiuling dan yang lainnya juga kembali ke kediaman mereka. Sore, tujuannya melakukan hal ini sangat sederhana, yaitu ingin memberitahu semua orang bahwa dia telah kembali ke desa. Setiap kali Li Fugui bertemu seorang kenalan, dia akan berdiri dan berbicara dengan mereka. Ada banyak orang di desa ini, sambil menyipitkan mata, dia beristirahat sejenak, lalu bangkit dan berjalan menuju lapangan pengobatan. Li Fugui bersandar di sofa. Setelah beberapa orang secara singkat menyetujui masalah tersebut, mereka mulai mempersiapkan tindakan secara terpisah. Yang Yongxin pertama kali mengungkapkan posisinya,
saya pikir apa yang dikatakan Kapten Hua dapat dilakukan. Selama kita dapat menangkap beberapa anggota sekte Tiangang hidup-hidup, maka kita tidak hanya akan mendapat muka di Xiaoxi desa. Saat menghadapi masalah di kemudian hari, saya dapat digunakan kembali oleh Kapten. Dengan kata-kata Hua Duo mengerutkan kening dan berkata, jika aku membuat kesalahan, aku akan menanggung konsekuensinya. Hui Ge buru-buru berkata, Kapten Hua, bagaimana saya bisa takut? Aku hanya khawatir akan membuat kesalahan. Hua Duo lalu berkata, jika kamu takut, kamu tidak perlu berpartisipasi. Sebelum Saudara Hui selesai berbicara, saat itu, Saudara Hui buru-buru berkata, Kapten Hua, Anda harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Meskipun kekuatan beberapa dari kita tidak buruk, Sekte Tiangang tetaplah sebuah sekte, dan utusan bintang 3 yang datang kali ini adalah terlemah di tahap awal bawaan. Kekuatan yang lebih kuat telah mencapai ramuan emas. Dia berkata terus terang, coba saya lihat, ketika orang-orang Sekte Tiangang datang, kami akan melakukan yang terbaik untuk menangkap beberapa dari mereka terlebih dahulu. Ada sedikit kebencian di mata Hua Duo. Ma Baoguo bertanya, Kapten Hua, apa yang harus kami lakukan sesuai keinginan Anda? Yang Yongxin, Ma Baoguo dan yang lainnya saling memandang. Saat ini, Hua Duo berkata, apa yang penting, sekarang desa Xiaoxi seperti tong besi, dan kami telah memasang kamera pengintai di segala penjuru desa. Setiap kali ada orang asing masuk, komite desa akan segera jika kita diberitahu segera. Apakah kita perlu melakukan penyergapan? Namun setelah berbalik dan keluar dengan marah, dia menunggu di luar gerbang sampai Saudara Hui dan yang lainnya keluar, lalu berkata terus terang, orang ini benar-benar menyebalkan. Jelas dia tidak mempercayai kami, meskipun dia mengangguk dan setuju. Hua Duo jelas tidak bahagia. Ingat, setelah orang-orang Sekte Tiangang muncul, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Anda harus menelepon saya terlebih dahulu. Li Fugui berpikir sejenak. Lalu menurut apa yang baru saja dikatakan Saudara Hui, dia berkata dengan serius kepada beberapa orang, ayo lakukan ini. Selanjutnya, Anda akan bekerja berpasangan dan mengikuti keinginan Saudara Hui dan mencari tempat untuk menyergap desa. Hua Duo bertanya dengan serius, katakan padaku, tugas apa yang kamu rencanakan untuk kami atur? Bukankah itu hanya untuk mengatur tugas untukmu? Aku akan memberikannya, tidak bisakah kamu mengaturnya? Dia berkata sambil tersenyum, oke, jangan terlalu banyak berpendapat, oke. Li Fugui mungkin memahami pikiran orang-orang ini. Dengarkan ini, Hua Duo akhirnya berbicara dan berkata dengan serius kepada Li Fugui. Fugui, tidak ada gunanya bagimu melakukan ini. Ya, saya akui bahwa Sister Ming memang mengatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan situasinya, tetapi menatap Li Fugui, dia menunggu sampai semua orang selesai mengutarakan pendapatnya. Tangan kecil berwarna merah muda itu terkepal, berdiri di samping saat ini. Saudara Hui juga berkata terus terang, Kapten, maukah Anda mengaturnya untuk kami atau tidak? Jika Anda tidak mengaturnya, kami akan memberikan tugas kepada diri kami sendiri. Bagaimanapun, desa Xiaoxi hanyalah tempat yang begitu besar. Paling buruk, kami akan menunggu di desa, menunggu Tiangang. Orang-orang dari sekte ada di sini, dan kami akan mengambil inisiatif ketika saatnya tiba. Yang Yongxin juga mengungkapkan posisinya, ya, Kapten, apa yang Anda lakukan hari ini benar-benar membuat kami sedih. Apakah Anda takut kami orang-orang akan serakah dan tidak dapat mendukung kami? Ma Baoguo mengerutkan kening dan berkata, Kapten, saya tahu Anda melakukannya demi kebaikan kami, tetapi Anda juga harus tahu dalam hati bahwa karena kami telah memilih untuk mendukung Anda sebagai kapten kapal kedua tim dan mengenali identitas Anda sebagai kapten, bahkan jika Anda benar-benar dipecat dari game ke-6 di masa depan, hal terburuk yang bisa kami lakukan adalah mengundurkan diri dan mengikuti Anda mulai sekarang, kan? Dalam hal ini, jika saya masih membiarkan Anda bergabung dalam barisan berurusan dengan Sekte Tiangang, jika suatu hari saya, sang kapten, diperkosa, maka kalian juga akan menjadi sasaran di game ke-6. Terutama beberapa orang di game ke-6 pasti membenciku sekarang. Sejujurnya,
Membunuh Lu Shaosheng kali ini telah menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Li Fugui berkata terus terang, apa yang saya katakan bukanlah omong kosong. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Hua Duo dengan marah berkata kepada Li Fugui, Fugui, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung. Kita sudah bersama begitu lama, kamu perlu mengatakan hal yang tidak berguna itu omong kosong di depan saya. Memikirkan hal ini, biarkan saja dia bertindak sebagaimana mestinya. Saya tidak menyuruhnya untuk mengabaikan masalah ini sekarang. Anda dapat mengikuti keinginan Sister Ming. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Suster Ming kepadanya. Hati Hua Duo menegang, Li Fugui mengarahkan pandangannya ke Hua Duo, dan berkata sambil setengah tersenyum, Duo seharusnya lebih tahu daripada saya mengapa saya mengatur ini. Menghadapi pertanyaan itu, Yang Yongxin berbicara lebih dulu dan bertanya kepada Li Fugui, Kapten Li, apa yang Anda lakukan agak tidak etis. Kita semua adalah satu tim. Sekarang ketika Anda mengatur tugas, Anda hanya melewati beberapa dari kami. Ini apa maksudmu? Apakah menurut Anda kami terlalu lemah? Qi Kuai Kui Jiao Li Fugui memandang Hua Duo, Yang Yongxin, dan lainnya dengan penuh arti. Setelah Yu Zhen, Chang Sun Feng dan yang lainnya keluar. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya kepada orang lain dan berkata, kalian keluar dulu. Li Fugui tidak terburu-buru menjelaskan, menghadapi pertanyaan. Di luar dugaan, setelah tugas sudah disusun, mereka bagaikan udara dan tidak ditanggapi serius oleh Li Fugui. Dalam operasi ini, mereka akan menjadi andalan. Awalnya menurut mereka, mengapa Li Fugui mengabaikan mereka saat mengatur tugas? Mereka semua merasa penasaran di dalam hati. Yang Yongxin, Ma Baoguo, dan beberapa anggota tim kedua yang datang ke desa Xiaoxi sebelumnya juga memandang Li Fugui dengan wajah bingung. Dia bukan satu-satunya yang matanya penuh harap. Ketika Li Fugui melihat ekspresi gelisah di wajah Li Xiuling, dia tidak melanjutkan bertanya lebih lanjut tentang situasi kedua orang tersebut, bersambung.